Lampung. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap semua? Ya. Baik. Aldi. Ada lagi? Kok kelasnya tampak seperti sedikit? Dinamika penerapan Pancasila. Tapi materi hari ini yang akan kita pelajari adalah penerapan Pancasila di masa atau di era Soekarno Hatta. Ada yang mau bantu ibu membacakan tujuan pembelajarannya? Silakan Azila berdiri. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami dinamika yang terjadi dalam penerapan Pancasila di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Baik, terima kasih Azila. Silakan duduk kembali. Yuk kita nyanyi dulu supaya kalian sudah istirahat itu suaranya keluarkan ya. Sekali lagi. Yang belakang benar-benar. Yang akan aku masukkan. Paham? Mengapa sih kita perlu memahami sejarah? Kenapa, Shana? Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu sejarah dari negara kita sendiri. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan tahu tujuan kita apa itu di bangsa ini. Baik, bagus. Kasih tepuk tangan buat Azila. Ada lagi yang mau menambahkan? Mengapa? Mengingat sesuatu akan menjadi lebih baik. Baik semuanya, alhamdulillah ya. Sampai di sini kalian jadi paham ya. Kenapa sih kita perlu mempelajari sejarah? Ibu tambahkan ya. Sejarah itu penting atau pengalaman itu penting karena dari pengalaman itu akan memberikan kita pelajaran agar suatu saat kalau kita bertemu masalah yang sama itu tidak akan berulang lagi. Kita udah tahu cara penyelesaiannya. Lanjut. Ada nggak sih, Bu? Ada nggak sih kalau begitu tentang sejarah ini dalam internalisasi keislamannya atau dalam internalisasi keislaman? Sesungguhnya pada keyakinan mereka, para nabi dan umat mereka itu terdapat bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai penginjil dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. baik, terima kasih Kak Pura. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sampai dibentuknya MPR DPR. Ada alasan khusus mengapa PKI memilih Soekarno menjadi presiden. Bung Karno dianggap memiliki karakter pemimpin yang sangat dibutuhkan pada masa perjuangan.
Kala itu Indonesia butuh seorang pemimpin yang dapat menggerakkan rakyat agar bersama-sama mempertahankan kemerdekaan. Pengangkatan Soekarno-Hatta dilakukan di gedung Chow Sang In yang sekarang bernama Gedung Pancasila. Awalnya Bung Karno dan Bung Hatta dicalonkan oleh Otto Iskandar-Dinata. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Otto menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga anggota PPKI. Dalam sidang PPKI inilah Otto menunjuk Soekarno dan Bung Hatta sebagai pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia. Setelah sidang tersebut berlangsung dan Indonesia merdeka dari para penjajah, Otto kemudian diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat oleh Presiden Soekarno. Terpilihnya Soekarno sebagai Presiden Indonesia ini berdasarkan dari aklamasi, yaitu keputusan bulat tanpa perhitungan suara. Sebab saat itu tidak ada calon lain yang diajukan. Kedudukan Presiden Soekarno menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Jasa Soekarno selama perjuangan menjadi pertimbangan khusus. Ayah dari Megawati Soekarno Putri tersebut sangat konsisten memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak puluhan tahun sebelum RI dinyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945. Soekarno memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Bersama Hatta, mereka adalah Bapak Proklamator Indonesia. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Bung Karno mengalami pelantikan sebagai presiden dalam sebuah acara resmi pada 17 Desember 1949 di Gedung Siti Hinggil yang berada di Keraton Yogyakarta. Berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar, maka dibentuklah Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Presiden Soekarno terus menjabat sebagai presiden sampai diturunkan dari jabatannya dalam sidang MPRS tahun 1967. Selesai krisis politik selepas peristiwa 30 September. Namun 4 tahun sebelum lengser, Soekarno sempat dinyatakan sebagai presiden seumur hidup. Keputusan tersebut ditetapkan melalui ketetapan MPRS nomor 3 garing MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Dr. Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Semangat kalian kerjakan di KKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu hanya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit. Baik, bagikan ini ya. Coba ya. Siapa yang belum kasih kalau bisa dicatat. Udah? Akan udah? Dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sudah. Nanti Ibu lanjut ya. Berikutnya. Silakan nih, kalian sudah mengumpulkan KKPD-nya kan? Sudah ada gambaran kan tentang penerapan Pancasila di kelas Soekarno-Hatta? Baik. Sekarang silahkan masing-masing kelompok itu memberi nomor punggung atau apa ya? Memberi nomor kepada anggotanya. Contoh, Paras nomor 1, Fatih nomor 2, Abel nomor 3, Aska nomor 4. Silakan ditunjuk siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sudah? 1, itu Bung Amerika ya. 2,
Satu. Satu ini. Udah. Yang punya nomor 1, yang punya nomor 3 berkumpul lagi teman-teman. Dua. Ini punya. Itu ibu-ibu. Kan dua. Ini ada 5 ini. Itu buat di album berarti kelompok yang sama, Bu. Berarti tadi pindah. Nanti pindah. Pati pindah. Sama bro. Enggak lah. Ini kan beda kelompok kan? Iya beda-beda bu. Angkat sama Minjang. Berarti angkat di sini. Abang di sini. Pindah. Patur di sini, patur. Pindah di sini. Mas Durma memang dulu. Saya di bawah bu. Kamu nomor berapa, Kang? Ya. Akan dua. Udah, ada sini. Ayo. Udah, pindah tuh. Udah, pindah, Pak. Pindah. Abang pindah. Pasti pindah. Apa yang pindah? Baik. Ibu bagikan kertasnya ya. Satu kertas itu cukup untuk 2 orang. Satu kertas untuk 2 orang. Ya, satu kertas bagi 2. Bagian semua? Ada yang tahu nggak tugasnya apa? Apa tuh? Kelompok ini tahu nggak tugasnya apa? Bahas oh ya, Bu. Foto siapa? Ulangan. Ulangan ya? Kita lihat. Ya, ketika masa penerapan Presiden Soekarno-Hatta itu, Kak, ternyata negara kita itu pada saat itu mengalami banyak masalah, banyak konflik juga. Di antaranya adanya agresi militer Belanda, kemudian pemberontakan pada masa Soekarno, terus adanya demokrasi terpimpin. Nah, tugas kalian, kelompok nomor 1 mana? Kalian mencari tahu tentang penerapan Pancasila di masa kepemimpinan Soekarno-Hatta. Akhirnya itu. Kelompok 2, kalian cari tahu tentang agresi militer Belanda. Ada apa sih tentang agresi militer Belanda? Kenapa itu bisa sampai terjadi? Kelompok ketiga, pemberontakan yang terjadi di masa kepemimpinan militer Soekarno-Hatta. Kelompok 3 kan? Apa pembentukan? Pemberontakan. Kelompok 4, masa demokrasi terpimpin. Ibu cuma kasih waktu kurang lebih durasinya 20 menit doang. Googling. Sampai cari sedalam-dalamnya, cari semaksimal mungkin kajian-kajian literaturnya. Cari di literasi kalian, di Google kan, di mana kan cari. Ibu kasih waktu cuma sampai angka panjangnya ke angka 5. Bisa? Sok, mulai kerja. Sudah tuh. Angka 6. Apa? Angka 6. Lamaan. Ibu. Tapi yang nomor 1 sudah berapa? Kamu kan nanti suruh balik lagi ke kelompoknya masing-masing. Oh, jadi masing-masing lebih. Jangan sampai ke 5 deh. 4. Kalau di jam ibu sudah 10.14, berarti kurang lebih 6 menitan lagi ya. Gitu. Arkan.
kalau ibu menjelaskan ke kalian. Silakan. Berdiri ya. Patung nama siapa? Patung yang nomor punggung 1 siapa? Sila, dari situ, jelaskan. Arkan ya? Arkan situ. Iya. Kakak. Di ujung pembelajaran ini akan ibu jelaskan. Nanya. Baik, sekarang nomor 3, silakan. Ya. Ibu itu hitungan kita silakan ya. 1, 2, 3. Pemberontakan itu Bang. Kalau pada tahun 1948 PKI itu Waktu yang lebih berapa menit? Kita akhiri. Ibu minta dari kelompok dan kata pagi tadi kesimpulannya bisa pakai presiden Belanda atau tadi pemberontakan pada masa Beli Tunggal, Soekarno Hatta. Papahin dong kesimpulan apa yang bisa diambil dari pelajaran ini. Aku udah sama Pak di pemberontakan apa? Apa tuh? Ayo dong kelompoknya bantu dong, bisa. Siapa? Kakak, bantuin. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari materi hari ini? Aduh dulu. Kita bisa. Itu, ada lagi? Baik. Terus, pertanyaan kedua, kelompok 4. Kelompok apa yang bisa diambil dari materi hari ini? Udah 1, Bu. Manfaat ya? Kelompok 1 manfaatnya apa? Kelompok 4 kan? Manfaatnya apa? Mengetahui Baik, kelompok ini? Manfaatnya apa? tadi kan Izan ngejelasin tentang agresi militer Belanda, kita bisa tahu lebih detailnya dijelasin nanti. Untuk kehidupan manfaatnya apa? Pelajaran, Bu, pelajaran. Pelajaran? Pelajaran kita mengetahui sejarah. Apa? Kenapa sih? Hikmah apa yang bisa diambil kehidupan sehari-hari sehari-hari? Apa yang bisa diambil kehidupan sehari-hari sehari-hari? Ih, kurang deh suaranya. Lihat kayak dari sini, udah kedengaran. Baik, terima kasih semuanya. Jadi kesimpulannya Ibu ambil sedikit kesimpulan ya. Sekali lagi, dari awal Ibu sudah bilang bahwa sejarah itu mengajarkan kepada kita pengalaman yang sangat berarti sebagai pembelajaran. Sebaik-baiknya pembelajaran itu adalah